Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurul Fadli dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NRP 146230016. Nah, pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara penggunaan virtual machine dan juga instalasi sistem operasi pada virtual machine tersebut. Nah, sebelum itu apa sih virtual machine itu? Jadi virtual machine itu sebuah software di mana software itu dapat membantu kita untuk menjalankan dua sistem operasi sekaligus. Nah, jadi nanti ada satu sistem operasi virtual. Nah, sistem operasi virtual ini ketika kita melakukan konfigurasi itu tidak akan mempengaruhi sistem operasi utama kita. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja praktik instalasi dan penggunaan virtual machine kita. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama, tentu saja virtual machine, lalu ISO, sistem operasi yang akan kita install. Di sini saya melakukan live server Ubuntu. Nanti untuk link downloadnya ada di deskripsi. Oke, yang pertama kita buat terminal baru dulu untuk sistem operasi virtual kita. Di sini pada aplikasi virtual machine kalian boleh klik new, lalu kasih nama untuk virtual machine kita, misalnya server Ubuntu. Setelah itu kita pilih alokasi memori penyimpanan untuk sistem operasi kita. Nah, disarankan untuk penyimpanannya tuh yang ruangnya masih besar gitu karena virtual machine termasuk cukup cukup berat gitu. Jadi cari lokasi penyimpanan yang masih space-nya masih besar agar ketika kita melakukan instalasi dan ketika sudah diinstal itu tidak mengalami crash atau problem problem. Setelah kita memberikan nama pada server Ubuntu kita, kita memilih alokasi penyimpanan untuk sistem operasi virtual kita. Nah, disarankan untuk lokasi penyimpanannya tuh dengan space yang masih besar gitu agar ketika proses instalasi ataupun ketika sistem operasi kita sudah diinstal itu tidak mengalami crash ataupun kendala. Di sini kita pilih untuk lokasi penyimpanannya, pilih order, lalu kita buat namanya, kita new folder, misalkan server Ubuntu. Terus klik, kita pilih, oke, sudah. Lalu kita pilih ISO kita. Nah, di sini saya pakai live server Ubuntu AMD versi 2404.1. Kita pilih. Lalu untuk skip unintended installation itu untuk serial key kita checklist aja karena kita tidak butuh gitu loh untuk serial key-nya. Kalau kita tidak di checklist, kita harus memasukkan serial key-nya. Jadi kita checklist aja. Lalu kita next. Lalu untuk memorinya by default aja. Tapi jika spesifikasi laptop teman-teman itu kecil atau kurang memadai bisa dikecilin gitu. Nah, untuk prosesornya saya 2 aja. Nah, setelah itu kita klik next. Lalu untuk kapasitas disknya disesuaikan lagi dengan laptop kalian gitu. Kalau laptop kalian spesifiknya kecil agak dikecilin gitu untuk kapasitasnya. Tapi kalau emang besar gitu ya udah by default aja. Lalu next. Nah, ini hasil beberapa settingan yang kita buat. Bisa kita cek lagi. Jika sudah, klik finish. Oke, jika sudah, di sini ada setting atau start. Sama start. Nah, setting ini untuk teman-teman kalau memang mau ada beberapa perubahan lagi seperti di sistemnya ataupun di display, storage untuk ISO-nya, apakah ISO-nya itu udah benar atau tidak, atau mau ditambahin lagi. Lalu untuk audio, juga networknya bisa ada beberapa pilihan, ada NAT, bridge, internal network, ataupun host only adapter. Oke, jika memang dikiranya sudah oke gitu, klik oke aja. Lalu kita klik start untuk menjalankan virtual sistem operasi pada virtual machine kita. Kita bisa dibesarkan ya. Klik. Nah, di sini langsung pilih try dan install Ubuntu server. Oke, kita tunggu.
Nah, tadi jika pada proses setting itu teman-teman kapasitasnya eh, tidak disetting dengan baik atau tidak di-manage dengan baik, itu nanti bakal lama untuk proses instalasinya. Makanya ketika kalian sebelum instalasi ini tuh harus dicek dulu size memori ataupun space memori teman-teman itu masih besar atau sudah kecil gitu. Karena itu akan mempengaruhi banget pada proses instalasinya. Jadi itu bisa kadang lama atau bahkan bisa gagal gitu untuk instalasinya itu. Nah, oke. Di sini kita memilih bahasa eh, untuk itu bebas gitu. Mau teman-teman pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Inggris. Emang kalau kalian nyamannya pakai bahasa Inggris itu boleh pakai bahasa Inggris. Tapi kalau emang mau pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Indonesia. Di sini saya pakai English UK karena saya terbiasa untuk konfigurasi-konfigurasi itu memakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita pakai English UK. Oke, di sini nah ini ada update to new installer sama continue without update. Jadi sistem operasi Ubuntu-nya tuh yang terupdate gitu, yang terbaru. Jadi kalau teman-teman ingin udah ada software yang terbaru gitu, versi terbarunya boleh yang update. Tapi di sini saya lanjut tanpa update gitu. Jadi by defaultnya aja. Karena tidak terlalu mempengaruhi banget karena kita juga bisa melakukan install-install package di dalam sistem operasinya ketika sudah dijalankan. Oke, kita lanjut ke continue without updating. Oke, di sini untuk keyboardnya itu English UK by default aja. Nah, di sini kita untuk instalasinya pilih yang Ubuntu Server. Nah, ini juga ada Ubuntu Server Minimize kalau emang spesifikasi laptop teman-teman itu kecil, tapi di sini saya pakai by default aja, yang dengan Ubuntu Server. Oke, ini juga untuk networknya ada port ENP0S3 itu yaudah by default aja, kita langsung down. Untuk proxy juga saya tidak isi gitu. Untuk proxy addressnya kalau teman-teman nggak perlu langsung di next aja. Kalau emang mau dikasih proxy address itu boleh. Sini kalau emang untuk saya itu tidak perlu jadi langsung down aja. Oke, di sini untuk mengecek lokasi gitu. Lokasi kalian ada di mana. Jika kalian tidak menemukan boleh ngisi di mirror address-nya itu ditambahkan secara manual, tapi jika sudah ditemukan secara otomatis ya berarti lokasi teman-teman itu udah by system gitu ditentuinnya. Oke, kita bisa tunggu. Nah, jika sudah, langsung di sini ada pameran untuk entities-nya yang kita buat tadi. Itu di situ ada 25 tera gigabyte. Kita langsung down aja. Dan oke, ini beberapa info tentang konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Langsung kita down dan continue untuk konfirmasi. Continue. Nah, di sini kita membuat eh, username, nama server dan juga password untuk sistem operasi kita. Untuk namanya itu jangan terlalu ribet gitu karena ini untuk pembelajaran jadi yang singkat-singkat aja dan mudah untuk diingat. Misalnya di sini saya Iqbal, lalu server name Iqbal server. Iqbal server. Lalu untuk username Iqbal juga. Nah, untuk password itu ya tadi karena kita masih pembelajaran tuh jangan terlalu ribet karena eh, di ketika kita nanti login itu password itu akan di hide. Nah, kalau password itu susah nanti ribet juga gitu untuk mengubah passwordnya. Jadi misal passwordnya satu aja, di sini konfirmasi satu. Tapi untuk secara real life itu password sama username itu harus konkret, harus susah gitu karena ya itu kalau passwordnya gampang nanti gampang dibobol. Tapi kalau untuk pembelajaran ya yang mudah diingat aja. Continue. Ini untuk Ubuntu Pro. Nah, itu kalau teman-teman pengen menggunakan Ubuntu Pro itu boleh dipilih, tapi kalau enggak langsung continue aja. Lalu di sini kita ada pilihan untuk menginstal OpenSSH Server. Nah, sebenarnya itu boleh langsung diinstal, tapi enggak juga nggak apa-apa. Karena ketika sistem operasi kita dijalankan, kita bisa install lagi secara manual gitu ketika sistem operasinya udah dijalankan. Jadi kita di sini langsung down aja. Ini
juga ada beberapa package. Kalau teman-teman pengen install untuk kebutuhan itu boleh, tapi kalau enggak kita langsung down aja. Oke, di sini kita menunggu instalasi sistemnya. Dan mungkin tergantung sih, kalau laptop teman-teman spesifikasinya tinggi mungkin akan cepat. Nah, kalau spesifikasinya rendah itu mungkin agak lama. Mungkin bagi kalian yang anak TKJ atau anak SIJA mungkin nggak asing lah sama konfigurasi konfigurasi sistem operasi kayak begini gitu. Kita tunggu. Oke, jika proses instalasi sudah selesai, kita pilih reboot new. Jadi nanti sistemnya akan kita reboot. Kita klik reboot new. Oke, kita tunggu proses rebootnya. Tadi ada perintah klik enter, nanti kita klik enter aja. Oke, sedang di reboot sistemnya, kita tunggu. Nah, tadi untuk instalasi itu tergantung ada yang cepat, ada yang lama. Ada beberapa faktor. Pertama, faktor kualitas ISO-nya, terus spesifikasi laptopnya, lalu konektivitas internet juga mempengaruhi. Jadi cepat atau lama instalasi itu jadi dari beberapa faktor tadi. Oke, di sini kita memasukkan username dan password untuk login. Jadi kita masukin username kita yaitu Iqbal. Lalu untuk passwordnya 1. Oke, berhasil. Nah, jadi sistem operasi Ubuntu kita sudah berhasil diinstal. Oke, ini kita klik enter aja. Lalu kita ke clear. Nah, itu untuk proses instalasi sistem operasi pada VMware, di mana sistem operasi kita menggunakan Linux dengan distro Ubuntu sebagai server Ubuntu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan virtual machine ini kita dapat melakukan instalasi beberapa sistem operasi tanpa mempengaruhi sistem operasi utama kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada rekomendasi konfigurasi server ataupun mempraktekkan hal-hal lain bisa tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, boleh klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang jadi lebih baik. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. High five.